Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أيها المشاهدون والمشاهدات، أيها الطالبون والطالبات, para pemirsa dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya, nikmatnya kepada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa bertemu kembali untuk thalabul ilmi terkait dengan kajian ilmu mustalah al-hadis dengan pembahasan kitab Taisir Mustalah al-Hadis. Sholawat berangkaikan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya kita telah mempelajari terkait dengan sifatu riwayatil hadis, sifat periwayatan hadis. Kemudian juga kita telah mempelajari terkait dengan al-gharib, yaitu hadis gharib. Kemudian terkait dengan asyharul musannafat fihi, yaitu karangan-karangan kitab hadis gharib yang populer. Di antaranya adalah Gharibul Hadis li Abi Ubaid Al-Qasim bin Sallam. Kemudian Al-Fa'iq liz-Zamakhsyari. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan mempelajari pasal yang kedua, bab yang kedua, yaitu apa? Adabur riwayah. Adab periwayatan hadis. Wa fihi mabahasan, di dalamnya ada dua pembahasan. Al-mabahas al-awwal adabul muhaddis. Pembahasan pertama adalah adab muhaddis. Al-mabahas as-tsani adabu talibil hadis, yaitu adab penuntut hadis. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-mabahas al-awwal, pembahasan awal, adabul muhaddis, yaitu adab muhaddis, seorang yang membawakan hadis. Muqaddimah, pendahuluan. Bima annal ishtighal bil hadisi min afdal al-qurbati ilallahi ta'ala. Karena menyibukkan diri dengan hadis merupakan bagian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat utama. Wa asyraf as-sina'at, dan termasuk perbuatan yang mulia. Fayambahi ala man yashtahil bihi wa yanshuruhu bainan nas an yatahalla bimakarimil akhlaqi. Maka hendaknya orang yang menyibukkan dirinya dengan hadis serta menyebarluaskannya ke tengah-tengah masyarakat, menampakkan akhlak yang mulia dan perilaku yang baik. Wa mahasinis syam wa yakun mithalan sadiqan lima yu'allimuhu linnasi mutabbiqan lahu ala nafsihi qabla an ya'mura bihi ghairahu. Ia seharusnya menjadi contoh atau teladan, bersifat jujur terhadap apa yang disampaikan kepada masyarakat, mengamalkannya pada diri sendiri sebelum memerintahkannya kepada orang lain.
Poin yang kedua, abrazu ma yanbahi an yatahalla bihi al-muhaddis. Hal menonjol yang menjadi perilaku seorang muhaddis. Yang pertama, tashihun niyyah, meluruskan niat, wa ikhlasuha, dan ikhlas. Wa tathhirul qalbi min aghradid dunya, membersihkan hati dari motif-motif keduniawiaan. Kahubbir riasah awis syuhrah, seperti mencari kedudukan dan popularitas. Yang kedua, an yakun akbar hammihi nashrul hadis, memberi perhatian yang amat besar terhadap penyebar luasan hadis. Wa tabligh an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mubtaghiyan minallahi jazila al-ajr, dan menyampaikan apa yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka meraih pahala yang berlimpah. Selanjutnya, alla yuhadditha bihadrati man huwa awla minhu lisinnihi aw ilmihi. Tidak berbicara, menyampaikan hadis di depan orang yang lebih utama dari dirinya, baik dari sisi usia maupun ilmunya. Selanjutnya, an yurshida man sa'alahu an syai'in min al-hadis wa huwa ya'lam annahu mawjudun 'inda ghairihi ila dhalikal ghair. Menunjuki orang yang bertanya kepadanya mengenai hadis, sementara ia mengetahui bahwa hal itu ada pada orang lain. Selanjutnya, alla yamtani'a min tahditsi ahadin likaunihi ghair sahihin niyyah fa innahu yurja lahu sihhatuha. Tidak menghalangi menyampaikan hadis kepada seseorang yang niatnya tidak lurus, karena berharap hal itu bisa meluruskan niat orang tersebut. Wa ayyakida majlisan. Selanjutnya, ayyakida majlisan liimla'il hadisi wa ta'limihi idza kana ahlan lidzalika. Fa inna dzalika a'la maratibir riwayah. Hendaknya mengadakan majelis untuk mengkaji hadis dan mengajarkannya jika memang memiliki kelayakan, dan ini termasuk tingkatan yang paling tinggi dalam hal periwayatan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ma yustahabbu fi'luhu idza arada hudura majlisil imla. Anjuran jika hendak menghadiri majelis. Yang pertama, an yatatahhara wa yatatayyaba wa yusarriha lihyatahu. Bersuci dan merapikan diri serta menata jenggot. Selanjutnya, an yajlisa mutamakkinan biwaqarin wa haibah ta'ziman li hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Duduk dengan tenang dan penuh perhatian sebagai penghormatan terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, an yuqbila 'ala al-hadirina kullihim
wala yakhussa bi'inayatihi ahadan duna ahadin. Menghadap kepada seluruh yang hadir, tidak menaruh perhatian hanya pada orang tertentu saja dengan melalaikan yang lain. Selanjutnya, an yaftatiha majlisahu wa yakhtimahu bihamdillahi ta'ala wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa du'ain yaliku bil hal. Membuka dan menutup majlis dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala serta sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berdoa sesuai dengan kondisi. Selanjutnya, an yajtaniba ma la tahtamiluhu uqulul hadirin aw ma la yafhamunahu minal hadis. Menjauhkan perkara-perkara dari hadis yang tidak sanggup dipahami oleh akal orang-orang yang hadir atau yang tidak bisa dipahami mereka. Selanjutnya, an yakhtima al-imla bihikayatin wa nawadir litarwihil qulubi wa taradis sa'mi. Menutup kajian dengan menyampaikan cerita-cerita yang unik untuk memompa hati dan membuang perilaku yang buruk. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah terkait dengan anjuran-anjuran jika hendak menghadiri majelis. Selanjutnya, ma hiya as-sunan allati yanbaghi lil muhaddits an yatasadda litahditsi fiha. Usia berapa bagi muhaddits yang layak untuk menyampaikan hadis? Ukhtulifa fi dzalika ala aqwal. Dalam hal ini terdapat beberapa perbedaan. Yang pertama, faqila khamsun, wa qila arba'un, wa qila ghairu dzalika. Ada yang berpendapat usia 50 tahun. Ada juga yang mengatakan usia 40 tahun. Malahan ada yang berpendapat selain dari dua pendapat tadi. Al-ba, yang kedua, was-sahih annahu mata ta'ahhala wahtija ila ma indahu jalasa litahdits fi ayyi sinin kan. Pendapat yang benar adalah tatkala memiliki kapabilitas dan sanggup membentuk majelis hadis berapapun usianya, bisa untuk andil atau layak untuk menyampaikan sebuah hadis. Ashharu al-musannafat fih. Kitab yang populer terkait dengan hal ini yaitu apa? Terkait dengan adabul muhaddis. Apa saja kitabnya? Yang pertama adalah Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami' yang dikarang oleh Lil Khatib Al-Baghdadi. Kemudian yang kedua Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi wa ma yanbaghi fi riwayatihi wa hamlihi libni Abdil Bar. Jadi yang pertama apa tadi kitabnya? Al-Jami' lil Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami' karya Khatib Al-Baghdadi. Kemudian Jami'ul Bayan al-Ilm wa Fadlihi
wa ma yanbaghi fi riwayatihi wa hamlihi karya Ibnu Abdil Bar. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita ke pembahasan yang kedua. Adabu talibul hadis. Adab penuntut hadis. Muqaddimah, pendahuluan. Al-muradu bi adabi talibil hadis. Yang dimaksud dengan adab penuntut hadis, ma yanbaghi an yattasifa bihi talib min al-adabil 'aliyah wal akhlaqil karimah allati tunasibu syarfal ilm alladhi yatlubuhu. Apa adabnya? Dengan adab penuntut hadis adalah sifat-sifat yang memang harus dimiliki para penuntut hadis, berupa adab yang tinggi dan akhlak yang mulia sesuai dengan mulianya ilmu yang tengah dituntut. Wa huwa haditsu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famin hadhil adabi ma yashtariku fiha ma'al muhaddis. Di antara adab-adab tersebut ada yang bersekutu dengan adab bagi muhaddis. Ada juga yang khusus bagi penuntut hadis. Wa minha ma yanfaridu biha anhu. Al-adab allati yashtariku fiha ma'al muhaddis. Yang pertama kita bahas adab yang bersekutu, yang bersamaan dengan adab muhaddis. Apa itu? Al-awwal al-alifu tashihun niyyah. Meluruskan niat, wal ikhlasu lillahi ta'ala fi talabihi, dan ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut hadis. Yang kedua, al-hadharu min an takuna al-ghayatu min talabihi at-tawassul ila aghrad ad-dunya. Bersikap hati-hati terhadap tujuannya menuntut hadis yang bisa menghantarkannya pada motif-motif keduniawiaan. Faqad akhraja Abu Dawud wa Ibnu Majah min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi ta'ala la yata'allamuhu illa liyusiba bihi gharadan minad dunya lam tajid arfal jannah yaumal qiyamah. Jadi diriwayatkan dari Abu Dawud dan Ibnu Majah, ya. Beliau telah mengeluarkan hadis dari Abu Hurairah yang berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu yang dianjurkan Allah Subhanahu wa taala dan ia tidak mempelajarinya melainkan untuk meraih keduniawiaan, maka pada hari kiamat tidak akan memperoleh harumnya wangi surga. Kemudian yang terakhir terkait dengan adab yang bersekutu dengan muhaddis. Apa itu? Al-amal bima yasma'uhu minal ahadis. Mengamalkan hadis-hadis yang didengarnya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka seyogyanya kita berusaha, ya, untuk memahami terkait dengan adab talib al-hadis, adab yaitu orang yang menuntut hadis, mencari hadis, supaya kita mendapatkan keberkahan-keberkahan dalam menuntut ilmu. Meluruskan niat, kemudian
menjadikan tujuannya bukan duniawi, kemudian mengamalkan apa yang kita dengarkan, apa yang kita pelajari dari hadis-hadis yang ada. Al-adab allati yanfaridu biha 'anil muhaddis. Adab yang berlaku khusus bagi muhaddis. Apa saja? Al-alifu a an yas'alallaha at-taufiq wat-tasdid wat-taysir wal-i'anah ala dhabtihil hadis wa fahmihi. Senantiasa meminta taufik, arahan, kemudahan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam hal hafalan hadis dan pemahamannya. Al-ba' an yansarifa ilaihi bikulliyatihi wa yufarrigha juhdahu fi tahsilihi. Selalu memperhatikan hadis secara komprehensif dan mengerahkan seluruh upaya untuk meraihnya. Al-jim an yabda'a bis-sima' min arjah syuyukhi baladihi isnadan wa ilman wa dinan. Memulai dengan mendengar dari para guru yang paling utama di negerinya, baik dalam hal sanad, ilmu maupun agamanya. Dal an yu'azzima syaikhahu wa man yasma'u minhu wa yuwakkirahu fadhalika min ijlal al-ilm wa asbab al-intifa' wa an yataharra ridah wa yasiru ala jafaihi law hasal. Memuliakan gurunya dan orang-orang yang mendengarkannya dan senantiasa menghormatinya. Itu karena tingginya ilmu dan sebab-sebab diraihnya manfaat. Berupaya memperoleh keridhaan dan bersabar atas kekurangan. Itu pun jika ada. Al-ha an yurshida zumala'ahu wa ikhwanahu fit talabi ila ma dhafira bihi min fawaid wa la yaktumaha anhum fa inna kitman al-fawaid al-ilmiyah an at-talabah lu'mun yaqa'u fihi jahalatu at-talabah al-wud'a li'anna al-ghayah min talabil ilm nashruhu. Menunjuki kawan-kawan dan orang-orang terdekat dalam rangka memperoleh sesuatu yang bermanfaat, tidak menyembunyikannya terhadap mereka. Karena apa? Menutup-nutupi manfaat ilmu merupakan cacat yang bisa menutupi kebodohan. Apalagi tujuan menuntut ilmu ini adalah untuk menyebar luaskannya. Al-waw alla yamna'ahu al-haya' awil kibr min as-sa'yi fi as-sima' aw fi as-sama' wa at-tahsil wa akhdh al-ilm walau mimman huwa dunahu fi as-sinni awil manzilati. Sifat malu dan sombong hendaknya tidak menghalanginya untuk terus mendengar dan mendapatkan sesuatu serta memperoleh ilmu meski berasal dari orang yang lebih muda atau kedudukannya lebih rendah. Adamul iktisar ala sima'il hadis wa kitabatih duna ma'rifatihi wa fahmih fayakunu qad at'aba nafsahu duna an yadhfara bita'ilin. Tidak berpuas diri
hanya dengan mendengar dan mencatat hadis tanpa mengetahui dan memahaminya, maka ia mesti rela melelahkan dirinya tanpa mengenal waktu. Yang terakhir, an yuqaddima fi as-sama'i wad-dhabti wat-tafahumi as-sahihain, thumma sunan Abi Dawud wat-Tirmidzi wan-Nasa'i, thumma as-sunana al-kubra lil Baihaqi, thumma ma tamassul hajah ilaihi minal masanidi wal jawami' kamusnad Ahmad wa Muwatta Malik wa min kutubil ilal ad-Daruqutni wa min al-asma' at-tarikh al-kabir lil Bukhari wal jarh wa ta'dil li Ibn Abi Hatim wa min dhabtil asma' kitab Ibn Ma'kul wa min gharibil hadith an-nihayah li Ibn al-Asir. Dalam hal mendengar, menghafal dan memahami, hendaknya mendahulukan kitab sahihain, yaitu apa? Rawahu Muslim dan rawahu Al-Bukhari. Kemudian Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, lalu Sunan Al-Kubronya Baihaqi. Setelah itu bersandar pada kitab-kitab Musnad dan Jawami' seperti Musnad Imam Ahmad, Al-Muwatta'nya Imam Malik, termasuk kitab-kitab ilal seperti Ilal ad-Daruqutni. Sedangkan dari kitab-kitab yang memuat nama-nama perawi adalah Tarikh Al-Kabirnya Imam Bukhari, begitu juga Jarh wa Ta'dilnya Ibnu Abi Hatim, Dabtu al-Asma'nya Ibnu Ma'kula, sedangkan yang menyangkut hadis gharib adalah kitab An-Nihayahnya Ibnu Asir. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pelajaran kita terkait dengan topik kedua, yaitu adab periwayatan hadis. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam memahaminya dan menjadikan ilmu kita yang kita pelajari ini ilmu yang bermanfaat. Mari sama-sama kita tutup pertemuan kita kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.